Jatim kalah. Iya, Oh. Ya. Ya, bayame, sekarang ini bayame. Ganjar Pranowo dicuekin warga, ya. Warga hanya lalu lalang saja, sama sekali tidak mengenalnya atau mengenalnya tetapi tidak peduli, gitu ya. Apa mungkin karena relawannya lupa apa gimana untuk bawa sembako, tapi jadi kelihatan aslinya itu. Ya akhirnya Ganjar hanya ngobrol dengan anak-anak di bawah umur, ya. Lalu ada netizen yang menggoda, Ganjar iki sopo gitu. Ini tampaknya mencoba menirukan kata-kata Ganjar itu sendiri ketika dia dicapreskan oleh PSI gitu ya. Ketika dicapreskan oleh PSI mungkin dia tidak berkenan atau apa, padahal PSI itu partai yang banyak bicara ya di media, terutama untuk membuli Anies Baswedan. Lalu Ganjar mengatakan PSI iki sopo atau PSI iki opo, ya. PSI itu siapa? Dibalas netizen, Ganjar ini siapa? Tetapi saya kira pemandangan ini tidak aneh, ya. Sebenarnya ini adalah kunjungannya seperti apa kita tidak tahu, tetapi Ganjar itu sebetulnya habis juga dari kunjungan setelah 1 minggu, ya, itu dari Mamuju, dari Sulawesi Selatan, dari Kalimantan Selatan, ya, selama 1 minggu meninggalkan kantornya untuk tugas lah ya, kunjungan kerja barangkali ke berbagai tempat itu, ya mungkin sambil-sambil mengenalkan diri bahwa dia itu capres gitu. Dia itu kelihatan pemirsa, ada banyak orang lalu lalang. Ganjar itu pakai baju kaos biru gitu ya, ngobrol sama anak kecil dan orang-orang sepertinya nggak peduli itu ya Ganjar itu siapa, padahal dia adalah orang yang cukup menjadi pusat perhatian dunia, perhatian rakyat lah, terutama yang butuh-butuh sembako. Padahal sebetulnya kalau relawannya itu membawa sembako itu memang banyak yang akhirnya mengkerubutin Ganjar itu, atau mungkin memang panggungnya didesain seperti itu supaya ada teriakan Ganjar Presiden. Setelah itu atau sebelum itu mendapatkan sembako mungkin ada duitnya atau apa, kita tidak tahu persisnya, karena memang relawan Ganjar ini aktif sekali membagi sembako di mana-mana gitu. Itu berbeda dengan Anies Baswedan itu ya. Bisa diperhatikan bahwa setelah 1 minggu dia kunjungan kerja ke Sulawesi dan Kalimantan, ya, pulang sampai Semarang, menghadiri acara peresmian flyover di daerah Demak. Dia didemo oleh warga karena Semarang banjir, ya kan, berbagai daerah itu rusak dan lain sebagainya. Jangan pergi-pergi dong Pak, perhatikan daerah-daerah ini jalanan rusak, banjir dan macam-macam, itu kok pergi lalu. Padahal yang demo ini orang PDIP juga gitu. Saya sama-sama PDIP ya gitu kan, tapi apakah menyelesaikan masalah dengan jawaban seperti itu? Enggak tahu juga ya. Ini kan juga test on the water juga bagi para oligarki itu. Kalau misalnya ternyata Ganjar itu tidak dikenal oleh siapapun ya di luar, ya mungkin juga belum tentu orang-orang yang punya kesempatan untuk berbicara politik dan lain sebagainya gitu kan. Ternyata Ganjar betul-betul tidak dikenal. Kalau nggak dikenal seperti ini, ya berapapun biaya yang dikeluarkan oleh oligarki, misalnya dapat modal gitu ya, itu habis saja dan belum tentu dia bisa memenangkan pertarungan. Apalagi seperti daerah-daerah seperti Jawa Barat, ya kan, Banten, Jakarta, apalagi Sumatera secara keseluruhan, ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ya, itu daerah-daerah di mana basisnya itu cenderung ke Anies Baswedan, apalagi di
Sulawesi Selatan dan lain sebagainya. Ya berat lah, bahkan Jawa Timur ini dengar-dengarnya pemirsa, tampaknya Anies juga sudah di atas angin. Ya persisnya berapa persentasenya kita tidak tahu. Tetapi siapapun yang melawan Anies tampaknya cukup berat ya berhadapan ini. Nah ini kita lihat saja realnya itu ya. Sama seperti di Kalimantan Selatan ya, ketika panggung memang tidak disiapkan, itu daya undangnya memang nggak ada gitu loh. Tetapi kalau relawannya itu aktif dan lain sebagainya ya, banyak contoh foto-foto bagaimana Ganjar dapat sambutan itu kalau ada sembakonya. Kalau nggak ada ya seperti di Kalimantan, dia jogging di trotoar gitu ya, siapa yang peduli? Nggak juga, kecuali 1-2 orang gitu ya, kenal ya, biasalah pengen ketemu gubernur ya. Nah di sini sebagai ya itu tadi saya katakan test on the water. Kalau ternyata hasil tesnya seperti itu, maka sekali lagi bahwa berapapun duitnya itu digelontorkan mungkin hanya membuat kerugian yang sangat besar. Itu berbeda jika capresnya itu punya daya magnetik lebih tinggi ya, atau daya undang, daya seruan untuk mendatangi capres itu lebih tinggi. Katakanlah Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan dibawa kemanapun ya nggak perlu disiapkan relawan ya, apalagi kalau ya seperti di NTB tempo hari atau di mana itu, bahkan panggungnya kabinet beserta presidennya itu remuk ya, kayak di take over sama Anies Baswedan. Karena apa? Orang yang dikerubutin itu Anies Baswedan. Apakah ada bagi-bagi sembako saat itu? Nggak ada, nggak ada ya. Kenapa? Karena memang figurnya Anies Baswedan itu tanpa embel-embel sembako orang itu tertarik. Bahkan ada teman saya itu ya mungkin sudah habis cukup banyak lah ya duit itu untuk mendukung Anies Baswedan. Nombok, jangankan dapat duit ya, nombok pun mereka jalankan ya, apakah nanti dia dapat jabatan atau tidak itu saya tidak tahu ya, tetapi dia sudah mungkin setahun terakhir ini ya, mungkin dengan optimisnya kalau Anies yang terpilih sebagai presiden ya, rakyat paling tidak rakyat itu ya tidak terpecah belah lah ya, seperti situasi yang terjadi sekarang ya, ada kadrun, ada baser, ada cebong, ada macam-macam. Kalau kampret sudah nggak ada karena Prabowo-nya sudah nggak ada ya, tidak itu. Kalau dulu kan cebong dan kampret, sekarang kampretnya hilang ya, ganti kadrun yang sangat distigmatisasi oleh para buzzer itu. Tetapi nggak apa-apa ya, sabar aja, memang ini ujiannya. Kalau nggak diuji dengan orang-orang, samalah keimanan orang-orang yang beriman itu juga diuji oleh jahatnya orang-orang kafir juga. Itu ya kita lihat aja situasinya seperti ini. Nah ini memang menandakan bahwa sebetulnya harga jual suatu produk termasuk calon presiden itu ya ditentukan ya salah satunya oleh personalitenya barang yang dijual itu.